Hai semuanya, pernah dengar kalimat ini nggak? Nikah itu murah kok, yang mahal itu gaya hidup setelahnya. Kalimat ini terdengar simpel, tapi efeknya bisa nyentil sampai ke tulang. Banyak yang nganggep pernikahan itu mahal banget, padahal kalau diulik-ulik, yang bikin kantong jebol tuh bukan ijab kabulnya, bukan akad nikahnya, bukan sah-sahan di depan penghulu, tapi kehidupan setelah itu. Ujian yang sebenarnya bukan di pelaminan, tapi di dapur rumah tangga. Bukan di resepsi mewah, tapi di kasur sempit tempat dua kepala mulai belajar jadi satu. Banyak orang ngebut pengen nikah cepet, tapi nggak pelan-pelan mikir tentang hidup setelahnya. Fokusnya ke dekorasi, catering, gaun, make up, undangan, sampai bingkisan untuk tamu yang kadang nggak dikenal. Tapi jarang yang ngebahas gimana cara ngatur uang bareng, siapa bayar listrik, siapa handle cicilan, gimana cara tetap romantis walau dompet lagi kritis. Padahal, ini loh yang esensial. Ini yang bisa bikin nikah terasa murah, atau justru terasa sangat mahal. Coba deh bayangin, kamu dan pasangan punya tabungan pas-pasan, tapi maksa bikin pesta yang gede-gedean. Habis semua uang cuma buat 1 hari. Lusa, kalian bangun di pagi hari bukan cuma sebagai pasangan sah, tapi juga pasangan kere. Pesta udah kelar, tamu udah pulang, foto udah diunggah, likes udah turun, tapi beban hidup baru aja dimulai. Listrik harus dibayar, isi kulkas harus dijaga, sewa rumah kudu lancar, dan perut nggak bisa kenyang cuma karena kenangan malam pertama. Gaya hidup setelah menikah itu sering jadi jebakan. Apalagi kalau dari awal kamu dan pasangan udah kebiasaan ngikutin tren, pengen kelihatan mapan, bukan jadi mapan. Nggak salah sih punya cita-cita rumah estetik, furniture minimalis ala Pinterest, atau jalan-jalan ke luar negeri sambil pegang tangan di bawah salju. Tapi semua itu butuh dana, bukan hanya rencana. Dan masalahnya, kadang orang lupa kalau uang setelah nikah bukan lagi uang pribadi. Sekarang itu uang bersama. Jadi kalau satu boros, yang lain ikut tekor. Sebenarnya nikah tuh bisa banget dijalani dengan sederhana. Akad di masjid, makan bareng keluarga inti, dan selesai. Sah, halal, bahagia. Tapi kenapa banyak yang nggak mau? Karena takut omongan orang. Takut dikira pelit. Takut dibilang nggak mampu, padahal lebih keren mana? Bikin pesta gede lalu hidup menderita, atau pesta sederhana lalu hidupnya penuh strategi dan stabilitas? Yang lucu, banyak pasangan muda yang habis nikah justru makin ambisius pengen tampil naik kelas. Rumah harus diisi perabot yang matching, tiap minggu harus ngopi di cafe yang instagramable, tiap bulan minimal staycation, dan tiap tahun wajib liburan. Mereka nggak sadar, waktu masih single dulu aja, hidup pas-pasan. Giliran udah berdua, malah pengeluarannya nambah 2 kali lipat. Penghasilan belum tentu. Sebenarnya, setelah menikah, justru itu momen terbaik buat memperkuat pondasi. Karena 2 kepala jadi satu itu berarti 2 kekuatan finansial bisa digabungin. Tapi ya balik lagi, kalau 2 kepala ini nggak punya visi, hasilnya juga bisa 2 kali lipat berantakan. Banyak yang cerai bukan karena nggak saling cinta, tapi karena nggak saling ngerti gimana cara bertahan hidup bareng-bareng. Realitanya, banyak pasangan baru yang kaget setelah nikah. Bukan karena pasangannya berubah, tapi karena hidupnya berubah drastis. Yang tadinya bisa seenaknya beli barang diskon tengah malam, sekarang harus mikir dulu, kita bayar listrik udah belum? Yang tadinya bisa jajan sesuka hati, sekarang harus nanya dulu, kita masih cukup nggak buat belanja minggu ini? Ini bukan drama, ini fakta. Dan kalau nggak siap, bisa jadi bom waktu. Yang sering terlewat juga adalah ekspektasi hidup setelah nikah. Banyak yang mikir setelah nikah hidupnya bakal bahagia terus, kayak film romantis. Padahal nggak ada efek sinematik yang bisa menyelamatkan dari cucian yang numpuk, panci gosong, atau saldo ATM yang nyaris nol. Justru setelah nikah itu, semua tantangan baru dimulai. Dan kamu harus bisa jalan bareng pasanganmu, bukan jalan sendiri-sendiri sambil saling menyalahkan. Makanya penting banget buat ngobrol sebelum nikah. Bukan cuma soal anak mau berapa, tapi juga soal kita mau tinggal di mana. Siapa yang handle keuangan? Gimana cara nyicil rumah? Kalau salah satu di PHK, gimana? Mau makan di luar seminggu sekali atau sebulan sekali? Gimana gaya hidup yang pengen kita bangun? Semua ini penting. Karena dari sinilah akan ketahuan, sebenarnya kita cocok nggak buat hidup bareng. Karena nikah itu bukan akhir cerita, tapi awal bab baru yang lebih kompleks. Kalau kamu ngerasa udah dewasa cuma karena umur udah lewat 25, coba pikir lagi. Dewasa itu bukan angka, tapi gimana kamu ambil keputusan dalam kondisi nggak nyaman. Gimana kamu bisa tetap tenang walau dapur lagi kosong.
Gimana kamu bisa tetap cinta walau tagihan datang bertubi-tubi? Ada yang nikahnya mewah, tapi 6 bulan kemudian cerai karena nggak tahan sama tekanan ekonomi. Ada juga yang nikahnya sederhana, tapi 10 tahun kemudian masih mesra dan stabil karena mereka tahu cara hidup yang sesuai isi dompet. Bedanya bukan di pesta, tapi di prinsip. Bukan di gaya, tapi di strategi. Karena pernikahan bukan ajang pamer, tapi arena bertahan. Kadang kita terlalu banyak nyerap standar orang lain. Ngeliat Instagram orang yang honeymoon ke Bali, langsung pengen juga. Lihat temen yang baru beli rumah, langsung iri. Padahal kita nggak tahu cerita di baliknya. Bisa jadi rumah itu hasil warisan, bisa jadi honeymoon itu pakai utang kartu kredit, atau malah hasil endorse. Tapi karena kita pengen kayak mereka, akhirnya kita maksain juga. Akhirnya nggak sadar kalau gaya hidup itu pelan-pelan membunuh kemampuan finansial kita sendiri. Setelah nikah, kamu bakal sadar banget bahwa bahagia itu sederhana. Bisa makan bareng di rumah, nonton film berdua sambil rebahan, nyicil mimpi pelan-pelan, dan tahu bahwa pasangan kamu tetap ada walau dompet lagi tercekik. Tapi kamu nggak akan bisa menikmati semua itu kalau kamu terus ngejar validasi dari luar. Karena makin kamu mikirin apa kata orang, makin jauh kamu dari kebahagiaan yang nyata. Bukan berarti kamu nggak boleh punya gaya hidup bagus setelah nikah. Boleh banget, tapi sesuai kapasitas. Jangan ngoyo pengen semua terlihat sempurna di awal, padahal fondasi belum kuat. Pelan-pelan aja. Nikah itu maraton, bukan sprint. Kamu nggak harus punya semuanya sekarang. Tapi kamu dan pasangan harus punya arah. Arah itu penting, karena kalau kamu nggak tahu mau kemana, seberapapun banyak uangnya, pasti habis juga. Salah satu yang sering bikin gaya hidup pasca nikah makin berat adalah perbandingan. Kita ngerasa nggak cukup karena terus-terusan ngebandingin hidup kita sama hidup orang. Padahal setiap pasangan punya jalan masing-masing. Ada yang nikah umur 22, langsung punya rumah. Ada yang nikah umur 30, ngontrak dulu. Ada yang rezekinya anak datang cepat, ada yang baru bisa punya anak setelah 10 tahun. Semua ada waktunya. Fokus aja sama waktu yang kamu jalani sekarang. Nikah itu sakral, tapi kehidupan setelahnya itu realistis. Kamu nggak bisa hidup cuma dengan cinta doang. Kamu butuh kerjasama, butuh kemampuan komunikasi, butuh adaptasi, dan yang paling penting, butuh kesadaran bahwa nikah bukan kompetisi gaya hidup. Nikah itu kerja tim. Kalau satu lari terlalu kencang, yang lain bisa jatuh. Jadi penting buat saling nyesuaiin ritme. Gaya hidup setelah nikah bukan sesuatu yang harus dikejar biar bisa dianggap berhasil, tapi sesuatu yang harus dibentuk sesuai kondisi. Kamu nggak harus punya rumah 2 lantai, mobil, dan anak 2 dalam 5 tahun pertama. Kamu cuma perlu stabil, sehat mental, dan bisa ketawa bareng pasangan kamu walau lagi makan mie instan di akhir bulan. Karena dari situ, kamu tahu bahwa kamu udah mulai menang. Pernikahan itu sederhana. Yang bikin rumit adalah ekspektasi kita sendiri. Kalau dari awal kamu udah ngerti bahwa hidup setelah nikah nggak semanis imajinasi, kamu bakal lebih siap. Kamu bakal tahu bahwa ada hari-hari di mana kalian akan beda pendapat, nggak punya uang, dan capek. Tapi selama kalian punya komitmen dan komunikasi yang jujur, semuanya bisa dilewatin, satu persatu. Jangan buang tenaga buat mikirin resepsi megah kalau mental dan finansial belum siap. Lebih baik bangun hidup yang layak dan bisa bikin pasangan kamu nyaman jangka panjang. Percuma habisin ratusan juta buat bikin semua orang terkesima, kalau setelah itu kamu dan pasangan harus minjem sana-sini buat bertahan hidup. Lebih indah punya rumah kecil yang isinya tawa, daripada rumah besar yang isinya tekanan. Pada akhirnya, nikah itu murah. Yang mahal adalah ilusi gaya hidup yang kita pikir harus kita jalani setelahnya. Padahal, gaya hidup bisa disesuaikan. Tapi hati yang tenang, pasangan yang bisa diajak susah senang, dan hidup yang punya arah, itu jauh lebih berharga. Kalau kamu sekarang lagi mikir nikah itu berat karena soal biaya, mungkin kamu cuma belum pisahin mana yang esensial dan mana yang gengsi. Coba mulai dari ngobrol jujur sama pasanganmu. Mau hidup kayak gimana? Siap capek bareng nggak? Mau mulai dari bawah nggak? Karena dari situ kamu bisa lihat apakah kalian benar-benar siap nikah atau cuma siap pesta. Karena pesta itu 1 hari. Tapi pernikahan, semoga seumur hidup. Jadi mending hemat di awal daripada sengsara di tengah jalan. Semoga video ini ngasih wawasan baru dan bermanfaat. See you di next video.